Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Good Parenting yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Hamid et al. Diterbitkan oleh penerbit Pos Sumber Ilmu. Buku ini berisi cara benar dan tepat mendidik anak dalam Islam yang simpel, aplikatif, dan solutif. Buku ini juga dilengkapi dengan kisah ibunda para ulama dan pemimpin. Judul asli buku ini adalah At-Taqsir fi Tarbiyatil Aulad Al-Mazharir Subulul Wiqayah wal Ilaj Kaifa Nurabbi Auladana Tabiyatan Islamiyatan Sahihatan At-Tariq ilal Waladis Salih. Adapun sebenarnya buku ini adalah gabungan dari 3 tulisan tentang pendidikan anak dalam Islam karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ham, Syekh Wahid bin Abdussalam Bali, dan Syekh Abu Ammar Muhammad Al-Misri. Mereka mengumpulkan dan meramu ketiganya menjadi sebuah karya dengan sistematika tersendiri. Buku ini terdiri dari 182 halaman dan terbagi ke dalam 7 bab. Pada bab yang pertama dijelaskan tentang kesalahan dalam mendidik anak. Selanjutnya pada bab 2 tentang bekal-bekal mendidik anak. Selanjutnya pada bab ketiga dijelaskan mengenai langkah dan cara mendidik anak mulai dari sebelum dan sesudah kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, hingga masa dewasa. Selanjutnya pada bab keempat disebutkan tentang peran orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama adalah tentang teladan dalam kesalehan. Yang kedua, teladan dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketiga adalah mendidik dengan karakter. Sebagai contoh adalah menghargai fase usia anak, bersikap adil terhadap semua anak, memilihkan sekolah yang tepat, mengembangkan potensi anak, mengajarkan etika dan perilaku yang baik, tidak menuruti semua keinginan anak, serta mendidik dengan hukuman dan hadiah. Bab 6, nasihat orang tua kepada guru. Dan yang terakhir adalah bab 7, ibunda para ulama dan pemimpin. Di sini diceritakan tentang kisah-kisah ibunda dari para ulama dan pemimpin yang merupakan kisah inspiratif, seperti kisah ibunda Zubair bin Awam, kemudian ibunda Muawiyah, ibunda Abdullah bin Zubair, dan masih banyak cerita dari ibunda para ulama yang lainnya. Bahasan yang menarik dalam buku ini menurut saya adalah bahasan yang ada di halaman 103. Di sini disebutkan 4 tahap mendidik anak mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi pada buku ini 4 tahap mendidik anak tersebut dibagi berdasarkan usia anak itu sendiri. Jadi mulai dari usia 0 sampai 6 tahun, kemudian usia 7 sampai 14 tahun,
kemudian usia 15 sampai 21 tahun, dan yang terakhir adalah usia 21 tahun ke atas. Adapun untuk tahap yang pertama, yaitu usia 0 sampai 6 tahun, hendaklah kita banyak bergurau, membelai dan memanjakan mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan sesekali memukul mereka bila melakukan kesalahan. Tahap yang kedua, usia 7 sampai 14 tahun. Hendaklah kita mendidik mereka, mendengar arahan, disiplin, dan beri tanggung jawab. Didik mereka untuk sholat, puasa, dan ibadah. Selanjutnya, usia 15 sampai 21 tahun, hendaklah kita mendidik dengan cara berkawan, bertukar pendapat, dan hormati pendapat mereka selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tahapan yang terakhir adalah usia 21 tahun ke atas. Hendaklah ayah bunda memberi mereka kebebasan bertindak selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan kita sebagai orang tua hanya perlu bertindak sebagai penasehat agar segala tindakan mereka terkawal. Dalam buku ini juga disebutkan mengenai faktor pendukung mendidik anak. Di antaranya adalah harta yang halal. Disebutkan di sini bahwa harta yang halal adalah syarat dikabulkannya doa. Karena ketika orang tua memasukkan sesuatu yang haram ke dalam rumah, maka keberkahan akan hilang dari rumahnya. Adapun faktor dari luar juga tidak kalah penting menjadi faktor pendukung dalam mendidik anak. Terdapat banyak sekali pengaruh dari luar, seperti teman-temannya, sekolahnya, media massa baik cetak maupun elektronik. Untuk itu, kita sebagai orang tua harus memperhatikan pengaruh-pengaruh tersebut dan mendekatkannya pada pengaruh yang membawa manfaat baginya. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Setiap orang tua tentu akan berharap anak-anaknya kelak menjadi anak yang soleh-solehah, berakhlak mulia, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi, anak tidak akan serta-merta menjadi demikian jika tidak dibiasakan sejak dini. Maka, diperlukan cara mendidik anak yang benar dan bijak. Karena tanpa didikan dan arahan yang tepat, mustahil rasanya hal itu akan bisa terjadi. Semoga kita semua bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Demikian review buku Good Parenting ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.